Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsa Subiakto. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membagikan info menarik. Kali ini terkait dengan Gunung Slamet. Bagi teman-teman yang penasaran, simak video ini sampai habis. Langsung saja kita mulai. Gunung Slamet sendiri merupakan gunung yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ketinggian Gunung Slamet yaitu 3.428 meter di atas permukaan laut. Gunung Slamet sendiri berada di antara 5 kabupaten, yaitu pertama Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Tegal. Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi pertama di Provinsi Jawa Tengah dan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur. Gunung Slamet merupakan gunung yang masih aktif sampai sekarang. Catatan letusannya yaitu sejak abad ke-19. Aktivitas Gunung Slamet sendiri tercatat terakhir yaitu pada bulan Mei tahun 2009 dan sampai pada bulan Juni masih mengeluarkan lava pijar. Sebelumnya, Gunung Slamet tercatat meletus yaitu pada tahun 1999 dan sampai sekarang aktivitas vulkaniknya masih fluktuatif. Menurut info yang didapatkan dari Wikipedia, Gunung Slamet memiliki legenda yang turun-temurun. Nama Slamet sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya selamat. Nama ini diberikan karena dipercaya Gunung Slamet tidak akan meletus besar dan akan memberikan rasa aman bagi warga sekitar. Mitosnya jika Gunung Slamet meletus, maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua bagian. Gunung Slamet juga merupakan gunung yang populer di kalangan pendaki. Jika teman-teman pendaki ingin mencapai puncak Gunung Slamet, ada 7 jalur pendakian yang bisa dilewati. Pertama, ada jalur Bambangan di Kabupaten Purbalingga. Jalur ini paling disukai oleh para pendaki. Hal ini disebabkan karena akses jalan yang terbilang tidak terlalu terjal sehingga memudahkan para pendaki. Sesuai dengan namanya, basecamp jalur ini terletak di Desa Bambangan, Kabupaten Purbalingga. Terdapat 9 pos yang harus dilalui untuk mencapai puncak Gunung Slamet melewati jalur ini. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak yaitu berkisar antara 10 sampai 12 jam. Kedua, ada jalur Dipajaya di Kabupaten Pemalang. Hampir sama dengan jalur Bambangan, jalur ini juga mempunyai 9 pos pendakian. Sebenarnya, setelah melewati pos 2, jalur yang digunakan untuk mencapai puncak Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya adalah jalur yang sama dengan jalur Bambangan di Kabupaten Purbalingga. Ketiga, ada jalur Dawuhan di Kabupaten Brebes. Basecamp pada jalur ini terletak di Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Jalur ini tidak seramai jalur Bambangan, tetapi sangat cocok untuk pendaki pemula karena medannya yang sangat bersahabat. Terdapat 5 pos yang harus dilewati pendaki, dibutuhkan waktu tempuh sekitar 11 jam untuk mencapai puncak Gunung Slamet. Keempat, ada jalur Guci di Kabupaten Tegal. Jalur ini terkenal dengan keindahan alam di sepanjang jalan menuju puncak. Terdapat 2 basecamp pada jalur ini, yaitu basecamp Kupala dan basecamp Kompak. Jalur ini memiliki 5 pos dengan waktu tempuh sekitar 9,5 jam untuk sampai di puncak. Kelima, ada jalur Baturaden di Kabupaten Banyumas. Jalur ini merupakan jalur paling ekstrim dibandingkan dengan jalur-jalur lainnya. Terdapat 3 pos dengan waktu tempuh sekitar 11 jam untuk sampai di puncak. Untuk pendaki pemula tidak disarankan melewati jalur ini karena terbilang berbahaya. Keenam, ada jalur Sigendong di Kabupaten Tegal. Jalur ini terletak di Desa Sigendong, Bumi Jawa, Tegal. Terdapat 6 pos dengan waktu tempuh sekitar 9 jam untuk mencapai puncak melewati jalur ini. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada jalur Kaligua di Kabupaten Brebes. Jalur yang terbilang baru ini masih jarang dilewati oleh para pendaki. Pemandangan yang ada di sepanjang jalan menuju puncak masih sangat asri karena belum banyak terjamah. Basecamp jalur ini terletak di Dusun Kaligua, Pagoyangan, Brebes. Terdapat 5 pos dengan waktu tempuh yaitu sekitar 9 jam untuk sampai di puncak. Di balik keindahan alamnya, Gunung Slamet juga menyimpan banyak mitos dan cerita mistis. Salah satu yang terbilang cukup menyeramkan yaitu tentang adanya pos bernama Samarantu.
Pos pendakian ini akan dijumpai jika teman-teman pendaki melewati jalur Bambangan. Konon katanya jika teman-teman pendaki mendirikan tenda dan menginap di pos tersebut akan diganggu oleh makhluk halus. Samarantu sendiri merupakan nama dari pos 4 via Bambangan. Ceritanya nama Samarantu diambil dari dua kata yaitu samar dan hantu. Di pos ini juga terdapat dua pohon besar. Mitosnya dua pohon besar tersebut merupakan pintu gerbang menuju kerajaan gaib. Oke, mungkin cukup sekian cerita kali ini. Mungkin besok akan disambung dengan cerita-cerita lain terkait gunung-gunung yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.